Eh, kami sampaikan kami sampaikan juga kepada Sekretaris Dinas Kesehatan bahwa kita ada melakukan sosialisasi bagaimana cara pengisian menjawab dari program PPS ini di DPO, Pak. Eh, Kawan-kawan puskesmas sebagian ada yang sudah mengisi, tetapi secara pengisian mungkin hanya dalam bentuk eh, apa namanya ya, tindak lanjut. Apakah tindak lanjutnya itu sudah dibuktikan dengan dukungan dokumennya? Mungkin hari ini bisa kawan-kawan menyampaikan seperti apa. Jadi hari ini mungkin kita bisa melihat contoh dari puskesmas mana yang bisa menampilkan nanti. eh, Mungkin itu apa namanya prakata awal dari saya. Untuk kesempatan selanjutnya mungkin kami berikan kepada Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan memberikan arahan dan masukannya. Demikian Bapak, kami persilahkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Terima kasih, Bu Ana. iya Pak, silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, eh, setelah akreditasi kemarin kita diminta untuk membuat perencanaan perbaikan strategis, ya. Jadi memang PPS ini merupakan kewajiban bagi kita itu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh surveyor, ya. Nah, jadi memang ini tapi memang saya belum tahu ya, belum belajar banyak juga tentang akreditasi puskesmas. Tapi kalau di rumah sakit itu, sebelum perubahan peraturan, itu memang awalnya Komisi Akreditasi Rumah Sakit itu akan melakukan kunjungan tahunan, ya, ke rumah sakit itu untuk melihat apakah PPS ini sudah diimplementasikan apa tidak. Nah, cuma memang sayangnya dengan peraturan akreditasi rumah sakit yang terbaru ya, itu tidak ada lagi kunjungan tahunan. Jadi tetap kami akan hanya dikunjungi itu pada akreditasi berikutnya atau reakreditasi. Nah, ini memang menjadi kemunduran ya, kemunduran dalam arti kata bahwa biasanya kalau tidak ada kunjungan tahunan, biasanya nanti baru akan dipersiapkan lagi menjelang akreditasi berikutnya. Nah, ini yang memang apa nih sering menjadi kendala. Nah, jadi kita harapkan nanti dengan kita belajar mengisi PPS ini, kita bisa merencanakan apa tindak lanjut ya dari rekomendasi yang diberikan oleh surveyor ini, sehingga nanti kita tidak terburu-buru menjelang reakreditasi kita melakukan persiapannya. Ya, jadi tidak ibaratnya sistem kebut semalam. Ya. Jadi harapannya ini bisa menjadi persiapan di awal. Nah, kemarin saya minta kepada Bu Amas sama Mbak Maulida ya, itu untuk meminta kepada semua puskesmas untuk menyampaikan sudah sejauh mana perkembangan yang mereka lakukan. Ya, artinya apa saja yang sudah mereka lakukan. Nah, karena kemarin waktu dilihatkan contohnya itu, misalnya ada untuk melakukan hal tertentu, kemudian sudah dijawab ya permintaan daripada survei tersebut, tapi yang kami tidak tahu itu apakah disertakan juga dengan dokumen pendukungnya ya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini beberapa puskesmasnya ada yang bisa menampilkan ya PPS yang sudah dibuat, kemudian nanti kita lihat bisa ditampilkan dokumen dukung atau data dukung apa saja yang sudah diupload. Mungkin itu dulu sebagai pengantar sehingga nanti dan juga di kesempatan ini silakan kalau puskesmas ada yang menjadi ada yang masih belum tahu kira-kira bagaimana cara untuk pengisian daripada PPS ini. Walaupun memang nanti akan ada pertemuan khusus ya, tapi saya merasa kalau pakai Zoom ini agak lebih bisa private karena bisa langsung ditampilkan di layar. Jadi sekarang dengan Zoom ini semua bisa share. Nah, silakan di Mbak Maulida mungkin
meminta puskesmas tertentu ya untuk menampilkan, kemudian nanti kita bahas sama-sama. Ini dulu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin itu Puskesmas Melati, Pak, kita apa namanya? Kita jadikan Melati, salah maaf. Lamunti yang kami jadikan sampel. Mungkin kalau dari Depo kita coba yang sudah mengisi ya Pak ya. Kita lihat yang sudah mengisi sama yang belum ya Pak ya. Yang sudah mengisi biru semua Anjir rasanya ya. Boleh Anjir, Puskesmas Anjir, Dokter Eka ya hadir. Puskesmas Anjir. Siapa ya di sini? Belum. Atau Puskesmas Mantangai, sepertinya belum masuk ini Dokter Eka. Septi, bisa minta tolong? Mohon, Bu. Septi, jadi contoh PPS-mu ditampilkan. Hostnya mungkin ke hostnya ya Pak ya, bisa ke Mantangai ya Pak. Bisa. Ini semua bisa langsung share screen. Oke, siap, ya Pak. Ulun pakai HP, Bu. Siap, aduh. Pakai HP. Oleh apa tuh DSO ulun buka pakai laptop. Kawan yang lain ini pakai HP semua. Ada laptop. Kami semua pakai HP, Bu. Pujon pakai laptop nggak? Pujon. Pakai HP. HP juga. Aduh. Panamas, Betty. Panamas pakai laptop? Coba puskesmas mana yang ada, yang sudah pakai laptop bisa langsung munculkan PPS-nya, deponya. Bentar, Bu, ulun coba kasusan, Bu. Mungkin bisa lagi laptop. Ya. Karena kalian biru, Mantangai. Puskesmas Mantangai, Septi bisa. Anjir, mana Anjir nih? Anjir. Dokter Eka, Anjir mana ya? Saya lihat biru semua. Coba lihat di situ siapa lagi yang ada, Mang? Halo, Puskesmas. Jangan takut untuk memunculkan deponya ya. Halo Bu Ama. Iya, Pak Nano. Besoklah sertifikat Pian. Oke, siap. Maaf, Pak Jum. Pak Nano nyantol. Pak Nano bisa munculkan deponya? Dan pakai laptop kah? Ini pakai laptop. Bisa nggak connect? Eh, Oh, Palangko tapi merah semua ya, belum mengisi PPS-nya. Bu, Iya. kami udah pakai laptop Mantangai, Bu. Ya, Punya coba. kasusan. Kayak apa Yes. caranya? Share screen. Di tampilan ada pilihan share screen. Kalau pakai laptop enak.
Kalau yang bahasa Indonesia tuh paling bawah tengah itu ada namanya bagikan layar. Nah, itu yang kayak bahasa Indonesia. Saya masih pakai bahasa Indonesia. Sep, bisa Sep? Ini bisa sebagai latihan cara ini pakai apa nih? Cara pakai Zoom. Jadi nanti lama-lama bisa pinter, bisa jadi presenter. Uish, karena memang jarang make kali Pak ya. Kebiasa jadi peserta. Bapak di ruangan, Pak? Saya kira masih di terusan, Bapak. Terusan besok. Oh, nyambung tadi. Kami lihat pintu Bapak ketutup. Jadi nggak berani masuk. Sep? Nah, hilang di mana Septi ini? Lagi mencoba, Bu. Bentar. Kasih. Buka DFO dulu. Ketemulah share screen. Kalau belum berubah ke bahasa Indonesia berarti share screen. Share screen-nya ketemu, cuma kami lagi buka DFO-nya, Bu. Oh, ya Allah. Orang buka DFO dulu. Buka DFO dulu, baru share screen. Kada bisa kan share screen apa yang di share screen. Makanya kami lagi cari DFO-nya dulu, Bu. Stop. Sinyal kami sambil leteng-leteng. Ya Allah. Puskesmas. Pujon siapa Pujon? Siap-siap dong nanti yang kedua. Karena Pujon biru semua. Biar berbagi ilmu. Karena yang biru berarti mereka sudah bisa mengisi. Pujon, halo. Responnya dong. Pujon ini siapa? Ada namanya. Si Guringan masih. Iya, nangguring. Mau. Anak guring, pian ganggu. Halo, Pujon. Yang kedua ya Pujonnya. Kemudian yang 3 anjir. 3 sampel aja ya Pak ya. Salah. Boleh Mana disesuaikan aja sama waktu. Simpan kada di wadah hikam. Iya Pak. Biar kita lihat yang memang sudah ngisi. Sepertinya di FO itu memang belum ada Pak yang uploadnya. Ya. Upload data dukung maksudnya kan. Yang pada mau. Tuh, hai. Lakas Sep, lakas. Udah bangun guring. Udah guring kalau ikan Sep. Kada sabar puskesmas lain menunggu Ina. Sabar, Bu, sabar. Ayo. Aduh, hai. Mungkin Ini mau intermezzo hilang sedikit. mati jiwa. Surat undangan Boleh, Sep. kegiatan OJT RME sudah sampai enggak ke puskesmas? Belum, Bu, belum. Kapan, Bu? Tanggal Sudah, Bu. 26. Pak Nano, itu saya share di grup BPJS ada Pak Nano. Nah, sudah, nah. Dah, mana? Sudah. Coba. Sudah saya. Siap-siap Pak Nano ke Lombok. Tadi banding RME. Cidin ke Siap, Batam. Bu Maya. Siap. Tulak terus pokoknya. Tuh, Bu Cidin ke Amah Batam, senyum-senyum. Bumaya Ai. Oh, banyak Batam kah? Oh, pada. Ulah ke Lombok padas. Mau. Sep? Ya. Sabar.
Ikam sambil pandannya situ apa itu nih? Buka di mutik ambil ikam kayak ya. Tinggal dibuka aja, Sep, dijelaskan ya. Yang mana yang menurut kalian tidak jelas dan mana yang menurut kalian sudah jelas. Akreditasi kalau kemana di situ? Eh, Buka akreditasinya. Kemarin itu Bu kami belajarnya itu dari juknis yang ada di share di grup akreditasi. Jadi untuk pengisian itu kami belajarnya dari situ. Cuma untuk benar dan salahnya mohon bimbingan lagi. Ya, makanya buka akreditasi dulu. Itu kan data puskesmas. Di menu. Ini siapa yang megang, siapa yang menampilkan nih? Nah, di menu akreditasi. Mana lagi mau itu? Coba lihat dari atas dulu, jangan jalan dulu. Dari atas dulu, say. Dari atas dulu, jangan langsung bawah. Pengamatan, Sep, jangan langsung laju. Jangan laju. Nah, geser Belum, dulu. sudah. Geser ke mana dulu tuh? Apa rekomendasinya? Kada jelas itu kepotong. Cara pembaca lagi kecil. Apakah pemantauan kegiatan yang dibuat sesuai jadwal yang telah ditetapkan terakhir dilaksanakan tanggal 28 November 2024? Feedback. Feedback Mana dari yang ikam- Dinkesnya, Bu. Mana yang ikam baca tuh mana? Yang feedback dari Dinkesnya. Ini rekomnya Bu ini nih. Ini rekomnya, Bu. Mm-mm. Lakukan pemantauan. Sudah. Itu rekomendasi hasil survei yang disampaikan oleh surveyor. Lakukan pemantauan kegiatan sesuai jadwal. Septi dibaca aja dulu, Sep. Yang Ini mana, apa Bu? ini? Kembali Ini. dulu ke tadi. Ini yang Kembali. kami isi ke Bu. Kembali ke hasil surveyor dulu tadi. Oh, hasil survei kembali. Masih yang satu tadi, Bapak, biar Pak Sekdis melihat dulu sampai ke samping. Yang tadi. Nah, ini bab satu lah. Ini, Bu. Bab 1, Bu. Nah, ini kalian arahannya disuruh melakukan pemantauan. Apakah sudah dilakukan? Pemantauan. Hasil analisis tersebut sebagai dasar perubahan. Apa saja lah, Bu. Untuk kegiatan melakukan pemantauan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan melakukan sosialisasi. Belum, ini kayaknya masuk. Ini ada buktinya lah. Sep. Ada bukti lah. Kalian melakukan pemantauan kan? Melakukan pemantauan kegiatan. Itu kegiatan kalian kan? Yang isi satu item melakukan pemantauan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan melakukan sosialisasi. Dilakukan di triwulan 1. Nah, ada buktinya itulah. Oh, buktinya berupa. Ya, kan ini kan di sini kan hanya kata-kata gitu kan? Buktinya itu berupa kayak RPK kegiatan gitu, Kak, Bu? Ya, disuruh memantau apa buktinya kalian? Monitoring. Jadwalnya ada, kada sudah. Bukan melakukan pemantauan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan melakukan sosialisasi. Berarti jadwal dan kegiatan sosialisasinya. Ya, jadi Sudah itu ada lah masuknya itu. dokumennya. Kalau ada ini berarti ini jadwal dan sosialisasi itu yang diupload. Kalau jadwal sudah ada, Bu.
untuk apa Kak Ibu kegiatan Coba lihat di detail PPS-nya coba. Detail. Detailnya itu ya. Nah, nggak ada Pak. Actionnya apa? undangan dan jadwal kegiatan bisa loh Bu. Nah, ini sudah ke bawah tadi, ke bawah tadi. Ini cuma Status belum sudah kami upload boy buktinya. Nah, kalian nguploadnya di mana? Nah, uploadnya di mana? Sebenarnya pengisian Di sini. Bukan di sini kah? Di mana? Sini. Terus di sini ngupload Memang linknya. memang Bu Ama kayaknya mereka di sini kalau dilihat di tabelnya memang nggak ada yang diupload. Berarti memang kita mesti punya akses ke detail PPS-nya. Coba naik coba yang tadi ini, lihat yang detail ini tadi. Yang kembali ke step tadi. Satu Nah, itu mundur. yang tabel nggak apa-apa ini aja nih. Oh. Tabel ini dinaikin coba, dinaikin. Naikkan ke atas layarnya. Naikin ke atas juga. Ke Yang atas, mana, Pak? Sep. Bukannya Bu Ama yang kita ini. nggak bisa akses ini ya Bu Ama ya? Ya Bu, ya Pak. Kenapa Pak? Kita nggak bisa akses ini ya? Ini masing-masing mereka Pak, masing-masing puskesmas. Nggak, Nggak, maksudnya kalau bilang kita Pak nggak Jumatil bisa kalau akses ya. pinjem akunnya Pak Jumatil yang bukakan. Oh, bisa Bu. Ya, maksudnya Salah apa satu nih? contoh. Di dinas itu nggak bisa lihat sampai ke sini ya? Nggak bisa Pak, kita DFO, kita hanya memantau yang hasil tadi ya mau ya. Nggak, karena kan makanya mereka ini karena punya detail, jadi dia lebih apa nih? Lebih rinci ininya, isinya. Iya karena Geser. yang kita dinas hanya sampai pemantauan Pak. Jadi bisa Ya, melihatnya. Nggak, masalahnya kan karena kita nggak lihat detail, jadi kan kita nggak tahu ininya apa nih? Apa yang dilaksanakan. Kalau mau kasih link. Coba depo tampilan kita sampai detail itulah depo kita. Nggak bisa detail mereka. Kita melihat Berarti tempat upload itu di mana? sampai isian tuh kita sampai isian yang ini yang satu-satu nih. Bisa. Apa kami kasih akun aja Kak Bu? Ulun kirim ke Bu Ama. Nggak usah dulu. sih. Nggak Nah, usah. ini kayak butuhnya, ini kan kegiatan 1 katanya melakukan pemantauan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan melakukan sosialisasi. Indikator pencapaiannya kegiatan 1 ini maksudnya apa? Yang tadi yang di poin itu Pak, yang Memang di halaman depan. dipilihannya seperti itu Pak. Jadwal. Gitu. Di pilihan kegiatan tuh kegiatan 1, 2, 3 seperti itu Pak. Kegiatan 1 itu kan berarti bukti pelayanan berupa undangan dan jadwal kegiatan kan? Tinggi. Nah, Tapi berarti kami tuh bingung Bu nguploadnya di mana kemarin tuh. Pilih periode ini Bang, pilih periode itu apa maksudnya? Coba Global Ini klik. periode pelapor tribulannya Bu. Ini sudah kalian klik lah ini belum? Sudah. Ini sudah kami isi Bu, sudah sampai ke bawah. Makanya ini hasilnya Bu. Google Cuma Drive-nya tidak kami mana? upload buktinya kemarin. Buktinya itu Karena bisa kami di-upload di Google Drive lah rasanya. Ini di sifatnya Google berupa Drive terus linknya pilihan. masuk di sini lah Bu. Di sini lah Bu linknya. Gila mau coba mau lihat. Tapi ini kan belum dilaksanakan kan karena apa nih? Ini kan ibaratnya sudah dilaksanakan dan dari segi perencanaan ini kan baru tanggal 28 November. Di pilihan pilih progres itu apa pilihannya? Coba lihat deh. Yang progres pelaksanaan, nah itu apa pilihannya? Sudah dilaksanakan Berarti masih kan proses. bahasanya di situ kalau diisi sekarang berarti kan masih proses. Kan belum dikerjakan kan? Karena waktu penyelesaiannya 28 bulan November. Coba disimpan, coba statusnya mesti berubah nih harusnya. Ini triwulan berapa Pak? Berarti triwulan 4. Triwulan 4, coba pilih triwulan 4 coba. Yang ini Pak?
Itu masih proses. Kemudian coba simpan. Mesti statusnya ini berubah. Coba simpan. Nggak bisa, Pak. Ininya harus diisi. Kalau keterangan progres pelaksanaannya berarti sampai sekarang ini ya kan bukti pelaksanaannya itu berupa undangan dan jadwal kegiatan. Apakah sudah ada atau belum? Kalau undangan jadwal kegiatan ada, Pak. Nah, berarti itu aja untuk sementara. Keterangan progres pelaksanaannya sudah dibuat undangan dan jadwal kegiatan. Nah, coba simpan coba. Masih statusnya berubah dalam progres. Coba lihat bawah statusnya. Kan progres. Oh ya, yang kedua ya, triwulan 4. Oh. Iya. Jadi intinya bahwa ini tetap dibikinkan, diupdate di depo per triwulan itu Pak Jum ya. Seharusnya teman-teman ini. Atau hanya Ya, untuk sebenarnya kelengkapan kalau- dokumen. Kalau dia apa? Tapi kalau dia sudah buat sih sebenarnya tinggal itu kenapa dibilang waktu penyelesaiannya itu di akhir kalau dia sudah dikerjakan kenapa nggak dibikin tanggalnya sekarang aja? Itu tadi Kemarin waktu tuh, Pak, tadi salah, jadwalnya sudah ada. kayaknya salah pemahaman, Pak. Kan kemarin itu ulun kira itu waktu penyelesaian keseluruhan dalam 1 tahun, Pak. Makanya dibikin triwulan 4. Oh, artinya sebenarnya kan kalau kita bisa merencanakan itu pada triwulan pertama, kedua, atau ketiga itu sudah langsung aja. Artinya ketika dia, kalau tadi kan sebenarnya kan kalau dibilang bahwa jadwal sudah ada, surat sudah ada, ya harusnya itu masuk kategorinya ini apa nih, sudah dilaksanakan saja kalau cuma diminta itu. Nah, Iya, sebenarnya iya. waktu penyelesaiannya disesuaikan aja dengan tanggal ketika itu sudah selesai dilakukan. Oh, iya, siap. Terus kalau seperti ini langsung dikirim atau gimana, Pak? Ya sebenarnya kalau Dilihat dia sudah dikerjakan itunya diganti aja, bukan proses tapi sudah dilaksanakan, nanti baru dikirim. Oh, berarti gini. Diedit aja. Kacau kayak apa ke bawah ini, Nah, kacau. disimpan lagi, itu kan menjadi proses, nanti baru dikirim. Save change. Nah, waktunya diganti aja. Kalau memang sudah selesai sekarang, itu nggak bisa Pak, diganti ya? soalnya final. Oleh sudah final itu. Sudah final, Pak, nggak bisa diganti tanggal. Ini digantinya di depan bukan? Coba di Coba balik Yang ke di ini. tadi loh, di atas Balik ke- detail kan tadi, Nah, seperti kalian merubah triwulan 4. Nah, nggak bisa. seperti ini. Bisa, oleh sudah final. Enggak, maksudnya coba di back lagi, coba back. Back lagi. Keluar, ini kan detail nih. Oh, di sini. Nah, di sininya coba nih. Nah, di sini ada yang bisa diedit nggak? Nah, itu. Di delete Ada aja, detail. Pak. Di delete bisa. Hah? Nggak Di bisa delete, Oh, dibikin. gitu. Oh, ini karena sejak awalnya sudah direncanakan di akhir gitu ya? Iya, karena Oh, kami iya. kira kan untuk periode 1 tahun, Pak. Jadi Nah, kalau memang dibikinnya, bisa diedit ya di-delete aja, diganti aja lagi. berarti di delete aja ya, Pak ya? Karena kan soalnya kan waktu penyelesaian itu kan apa? Nggak bisa Kalau dihapus, memang kita Pak. merencanakan mau selesainya November, tapi kalau sekarang sudah selesai dibikin aja. Artinya itu tidak harus ini jangan PPS sesuaikan dengan kapan kita Coba kan diganti ke draft. Bisa deh diturunkan ke draft. Ini nggak bisa anu lagi, Pak. Nggak bisa diedit lagi. Dihapus pun juga nggak bisa ya. Ya udah tadi aja di ini, yang tadi aja di apa nih? Sinyal. Yang editnya diedit, kemudian bilang sudah selesai, habis itu baru disubmit gitu aja. Bentar, Pak. Sinyal. Sinyal kami hilang, Pak. Mana ya, Seth? Bentar. Itu, Pak. Tadi. Error. Izin Bu Am berbicara terusan. Ya, kenapa Bu Rahma? Ini
Saya kemarin habis kita yang Zoom PPS pertama yang dengan Pak Hari itu, saya ada japri Pak Hari untuk lebih jelasnya masalah yang link Google Drive itu Bu Amah. Kita menambahkan link itu di keterangan yang paling terakhir tadi. Jadi di situ kita mengcopy link Google Drive-nya. Kalau misalnya masih proses, seperti yang punya Mantangai tadi, masih 28 November baru selesai, berarti masih proses. Jadi di situ memang ditulis masih proses, Google Drive-nya terus dilengkapi, sampai sudah selesai nanti baru ditutup, dipinalkan, dibilang sudah dilaksanakan, Bu. Begitu sih saya japri kemarin. Oke, berarti Google Drive-nya sudah ada dong, link Google Drive-nya. Kalau punya terusan ini masih proses ini Bu Amah, masih bikin kamar-kamarnya kami, belum lagi. Oh. Berarti di sini nggak ada ini ya, nggak ada apa nih, nggak ada tempat naruh linknya. Kalau keterangan dari Pak Hari kemarin di yang keterangan PPS yang paling terakhir itu Pak Sekretaris, di situ kita mengcopy linknya. Oh, cuma yang di sini nggak ditampilkan ya. Inggih, tidak Pak. Pak Hadi ada, tolong sambil bantu Pak Hadi, maksudnya seperti apa Google Link segala tuh Pak Hadi? Nah ini yang keterangan progres pelaksanaan ini. Ya, Jadi itu di copy sini, linknya di situ. Inggih, mengcopy linknya di sini kata Pak Hari kemarin. Sebagai bukti dokumennya. Jadi dia Iya hanya link. betul, iya betul Bu Maya. Selamat siang, Pak Mah. Ya, mungkin bisa bantu itu seperti apa Google Link apa Pak Hadi? Izin Pak Sekretaris, Bapak Ibu Iya, semua. silakan. Jadi untuk Oke. kegiatan pengisian PPS ini kan sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa sosialisasi yang pernah dilaksanakan untuk PPS itu kan sebenarnya bagaimana Puskesmas ini merencanakan perencanaan perbaikan strategisnya dari rekomendasi surveyor yang mereka dapatkan dari setiap puskesmas. Terus mereka kan berusaha menjawab dari semua temuan ataupun rekomendasi yang diberikan oleh surveyor. Selanjutnya mereka membuat perencanaan berdasarkan kolom-kolom yang ada ini tersebut. Nah, kapan kira-kira mereka bisa menyelesaikan dari seluruh rekomendasi surveyor yang diberikan ini. Selanjutnya ini berjalan untuk data dukung dan sebagainya. Itu nanti puskesmas sambil mempersiapkan data dukung yang melengkapi ini semua. Ketika itu semua proses sudah selesai, nah itu nanti tim dari Dinkes sendiri yang melalui tim TPJB-nya itulah yang langsung nanti turun ke lapangan untuk melihat kan ada 2 kali tim TPJB ini 1 atau 2 kali turun ke lapangan menuju ke puskesmas di mana yang menjadi proses pembinaan. Dari situ nantinya tim TPJB ini akan melihat dan nanti di Dinkes sendiri akan melakukan penginputan di rekomendasi di punyanya di linknya punya Dinkes. Nah nanti, terus ketika itu mungkin sudah keluar, nah bisa dimasukkan di keterangan progres. Ya memang secara langsung kita tidak akan bisa melihat dokumen itu diupload karena memang linknya seperti yang disampaikan Bu Rahmah tadi belum muncul secara ininya kalau progresnya belum selesai. Mungkin seperti itu Pak secara umumnya. Ya mungkin ini nanti fungsinya dari tim TPJB-nya yang bakalan turun ke lapangan Pak untuk melihat beberapa progres dari rekomendasi yang mereka selesaikan di tahapannya maksudnya gitu. Jadi kan ada banyak tuh rekomendasi yang mereka harus selesaikan, mereka rencanakan kira-kira kapan ini selesainya, periode pelaporannya kapan. Mungkin seperti itu masukan Pak. Terima kasih.
Memang ini beda sama rumah sakit ya. Jadi kalau kami rumah sakit itu memang eh, banyak progres itu memang bisa lihat karena memang dulu Kars itu memang bikin bikin aplikasi sehingga nanti semua progres itu memang bisa dipantau hanya lewat dari aplikasi. Jadi memang ini karena dari kementerian beda-beda ya. Jadi sih nggak apa-apa sih, cuma kan maksudnya kalau hal-hal yang sifatnya cuma dokumen akan sangat banyak waktunya kalau kita mesti melihatnya itu di lokasi. Jadi memang kalau akreditasi rumah sakit itu biasanya kalau cuma sekedar dokumen itu diselesaikan secara online. Tapi hal-hal yang memang perlu dilihat secara langsung itu baru namanya peninjauan lapangan. Jadi memang idealnya nanti sebelum tim yang dari dinas ini turun ke puskesmas, semua yang sifatnya dokumen itu sudah selesai di awan, maksudnya sudah selesai di Zoom atau apapun bentuknya, sehingga nanti kita ingin lihat ketika turun ke puskesmas itu tinggal lihat implementasinya, gitu. Implementasi itu maksudnya hal-hal yang memang perlu dilihat secara praktek, ya. Nah, kalau kami kan misalnya dulu kayak misalnya praktek cuci tangannya, gitu, kemudian praktek dia melakukan RJP-nya, gitu, kemudian nanti apakah benar ya, tapi yang bayangkan aja dulu ya kami yang sifatnya bisa dilihat mata aja kami suruh kemana-mana itu pakai Zoom, nah gitu. Jadi survei itu cukup lihatnya dari HP saja, artinya dari laptop aja dia suruh kamu coba ke ruang CSSD, kamu coba ruang ke Liman, kamu coba ke ruang ini, tunjukkan ini. Jadi memang sekarang nih karena zaman sudah canggih ya, itu kalau yang sifatnya cuma melihat saja, itu juga bisa pakai HP gitu. Karena kan sekarang sudah canggih. Nah, cuma memang apa-apa yang memang memerlukan praktek, ya itu baru dilihat di lapangan. Itu makanya jadi nanti tim dinas turun ke lapangan itu betul-betul yang sifatnya memang hanya perlu dilihat secara fisik gitu. Nah, kalau di puskesmas ini mungkin saya mesti perlu belajar lagi gitu. Apa sih hal-hal yang harus dilihat secara fisik gitu. Karena kalau cuma sekedar begini, misalnya kan bukti pelaksanaan berupa undangan dan jadwal kegiatan itu nggak perlu ke puskesmas langsung itu untuk lihatnya. Cukup lihat secara online aja kan masalahnya selesai. Nah, jadi nanti turun ke puskesmas itu sudah untuk hal-hal yang sifatnya memang praktis gitu kan, yang tidak perlu lagi buka-buka dokumen. Nah, mungkin itu aja sih sarannya nanti untuk tim di puskesmas dan di rumah sakit di dinas kesehatan serta di puskesmas. Oke, silakan dilanjut aja Bu Ama. Iya Pak. Ini mentangnya gimana Pak? Kita lanjut mentangnya dulu. Boleh kalau ada lagi yang mau disampaikan. Mungkin melihat yang ini kan yang diupload apa nih, Sekti? Yang diupload arahan, boleh lihat yang rekomendasi lain nggak? Yang elemen berapa gitu? Kan ada apa? Administrasi, sudah lagi apa? Sudah ada 3 kelompok besar ya? Iya. Bentar Pak. Bab 2. Bab 2. Mute dia memberikan Ya, coba. Bab 2, Bu. Ini kita coba di bab 2 ya Bu. Iya, coba lihat. Ini rekomendasinya di bab 2 Bu. Analisis PDCA sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan, RTL tindak lanjut, evaluasi tindak lanjut atau cek, dan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan. Ya, lihat detailnya San. Ini ada yang final nggak? Belum. Difinalkan semua. Semuanya sudah final Bu. Oleh kirim ada
kata-kata kirim itu Bu. Jadi kami kirim. Oleh kemarin kan kami kira itu harus cepat loh isi PPS, kata kami tahu kalau final tuh nggak bisa dirubah. Tapi isinya masih proses ya? Keterangan Iya, pelaksanaan. Proses. banyak yang masih proses Bu tempat kami. Kalinya. Oh, betul. Iya, kenapa San? Maaf. Itu tanggalnya, oh sampai Mei. Iya, Mei, Bu. 1 Mei 2024. Format tanggalnya. Melengkapi tabel analisis PDSCA Iya. sebagai instrumen pemantauan. Nah, ini bentuk dokumennya apa? Ini bentuk dokumennya format PDCA kan, Kak? Format PDCA, Bu, katanya. PDCA dari yang kegiatan-kegiatannya di RUK itu. Ada bisa Formatnya berarti, berikan contohnya nggak PDCA-nya? nah itu maksudnya. Ya, Pak? Ada contoh PDCA-nya nggak? Nggak ada di ini kan, Pak? Nggak ada di upload, nggak ada di PDF kan? Nggak ada. Harusnya kalau memang itu harusnya, nah ini mungkin ya Pak Jum ya, sebagai bahan masukan kawan-kawan, sifatnya harus ada data seperti ini, harusnya tetap di scan dan di upload. Ya, ya gimana Ya, ya Bu. Pak? Siap, Bu. Ini bukan Nah, hanya sebenarnya puskesmas. kalaupun belum di-upload, ada ininya nggak? Ada filenya kan bisa ditampilkan di sini, coba. Ambil aja salah satu contoh. Katanya masih proses ini, Pak. Masih proses kok itu tulisnya. Coba lihat di video proses pembuatan yang nunggu masing-masing dari. Wih, Lara ambil deh. Lara, itu ini tekstur tahu. Hah? Ini mau itu. Itu contoh yang sebelumnya, Kak. Contoh yang sebelumnya Jadi adalah mungkin PDCA. masukan untuk kawan-kawan puskesmas ya. Jadi dalam mengisi PPS tidak hanya mengisi dalam bentuk kata-kata. Jadi harus ada bukti, dokumen terkait hal yang diminta. Seperti ini, dan seperti perbaikan SK. Jadi harus dimunculkan. Paling tidak sudah di-scan seperti dibilang Pak Sekdes ya kawan-kawan. Perhatian semuanya bukan hanya Mantangai. Itu yang diminta di kegiatan apa nih di elemen 2.1.2C ini kegiatan ke-1 itu dia minta PDCA untuk semua kegiatan atau PDCA untuk kegiatan tertentu. Susan? Semua kegiatan, Pak. Tidak tercapai. Untuk semua kegiatan yang capaiannya masih belum terpenuhi, ya. Contohnya apa? Program yang rendah. Contohnya apa kemarin waktu di akreditasi di survei? Contohnya buka dulu. Yang sehingga memunculkan kalimat ini loh, Stan. Apa contohnya kalian? Berarti belum ada gitu kan? 2 titik berapa kalian? 21, 2.1. Ini belum apa. Apa sebenarnya yang kita yang masih yang belum tercapai. Megangnya tuh. 2 titik berapa? 2.1. Kalian di puskesmas, Susan? Ya, Bu. Iya, Bu, di puskesmas. Berarti ada aja kan datanya kan ya? Walaupun Iya, masih proses. Lagi dicari, Bu. Bentar. Jadi maksudnya walaupun masih proses gitu kan? Oke. Ada bentuk tampilannya lah dulu ya. Walaupun separoh gitu. Oh ini kalau saya lihat di sini terdapat
kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam RUK dan RPK Pusmas termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bersumber dari swadaya masyarakat dan sudah disepakati bersama masyarakat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan itu ya. Iya. Nah, itu kayaknya yang C-nya itu adalah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oh, pemberdayaan masyarakat. Yang pemberdayaan masyarakat itu berapa? Pemberdayaan Ya, masyarakat kemarin Iya, masalah posyandu, masalah pemberdayaan masyarakat. kalau dilihat di C-nya itu berarti kan kalau 2.1.2 C, nah berarti kan itu tuh. Berarti belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi memang rata-rata memang kelemahan kita kan memang di sana ya. Artinya apa? Nah, PDCA-nya berarti kan kita mesti melakukan apa? Evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mesti kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan apa? Yang sudah dilakukan oleh Pusmas Mentangai. pemberdayaan masyarakat yang sudah dulu. Kemarin itu kan ada Pelatihan kader. Ada nggak maksudnya? Yang ada di RUK dan RPK-nya. mana sih lihat tuh saya ada di itu. Oke, di yang pemberdayaan kader dulu. Iya. Sebenarnya aku Yang ada di RUK itu yang pemberdayaan kader, Pak. Pemberdayaan kader yang untuk yang penyakit tidak menular, terus yang untuk penyakit menular, kemudian yang untuk yang STBM, itu yang ada di ini yang dituangkan di RUK kami yang untuk pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan kader dan masyarakat. Tapi untuk kegiatan itu kegiatannya belum apa mereka? dilaksanakan. Bentuk kegiatannya apa? Kegiatannya ya pemberdayaan tadi Pak, yang pemberdayaan kader seperti kayak apalah kayak pertemuan kader gitu Pak, kayak pelatihan gitu. Itu sudah dilaksanakan. Belum Pak, belum dilaksanakan yang untuk yang tahun 2024 ini. Oh, ya udah kalau belum dilaksanakan itu ya berarti kan nanti kita apa? Nah, kan di plan-nya kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Nah, kemudian nanti kan apa? Jadi nanti setelah kegiatan itu dilaksanakan, dievaluasi. Nah, evaluasi kegiatan itu kan berarti kan apa? Di sini kan diminta evaluasi dan selanjutnya evaluasi itu berarti nanti setelah kegiatan itu dilaksanakan ada proses evaluasinya. Nah, evaluasi kegiatan itu kan bisa misalnya bagaimana pelaksanaan kegiatan gitu. Apakah kegiatan itu mencapai indikator yang diharapkan? Kemudian nanti apakah apa? Ya tergantung tujuan kegiatan kita apa. Nah, di evaluasinya apakah tujuan dari kegiatan itu tercapai atau tidak? Kalau tercapai, nah apa nih perbaikan yang bisa kita lakukan? Kalau tidak tercapai, apa kira-kira perbaikan yang bisa dilakukan gitu? Atau tindak lanjutnya biasanya seperti itu. Nah, jadi memang mesti dirinci di kegiatan ini. Kalau saran saya sih memang karena tadi kan contohnya kan banyak ya kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, untuk di PDCA-nya itu ambil saja satu saja ininya apa? Satu kegiatan yang kita bikinkan PDCA. Kan kalau apa-apa itu dibikin terlalu banyak, biasanya kita nggak akan sempat itu untuk melakukannya. Apa plan, do, check, and action-nya gitu. Iya Pak. Sebenarnya kalau sudah di siklus PDCA itu ini kegiatannya ini mesti dievaluasi di tahun berikutnya. Contohnya begini, kegiatan ini kan kita evaluasi. Nah, berarti kan nanti untuk perencanaan berikutnya hal-hal yang dirasakan kurang itu tidak akan terulang lagi di kegiatan berikutnya. Nah, pertanyaannya kegiatan itu dalam 1 tahun berapa kali? Ada 4 kali Pak. Nah, 4 kali. Jadi gini, kalau misalnya yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan kapan? Bulan Juni ini ada di akhir bulan nanti Pak. Ada 2 desa yang kita laksanakan. Nah, jadi nanti ketika dilaksanakan di bulan Juni kita evaluasi kegiatannya. Nih gimana nih kegiatan yang kita laksanakan ini kira-kira tercapai nggak? Misalnya kader itu diharapkan bisa melakukan ini. Nah, kalau berhasil, ya berarti nanti bisa kita pertahankan. Nah, kalau dia tidak berhasil, nah berarti nanti dalam pertemuan berikutnya, kayaknya cara kita melatih mereka harus diperbaiki. Nah, itu namanya apa nih?
kita ada namanya ini tindak lanjut dari evaluasi yang kita lakukan gitu. Nah, plan do check action-nya itu kan setelah kita evaluasi itu kan kita bikin perencanaan ya untuk kegiatan berikutnya. Nah, kemudian kita laksanakan, kemudian kita periksa lagi, kemudian kita perbaiki lagi untuk, nah itu dikatakan sebagai plan do check action, artinya kegiatan sekarang kita laksanakan, kemudian kita evaluasi, nah perbaikannya itu kita terapkan di kegiatan di berikutnya bulan apa? Selain Juni? Ya sebenarnya sih nggak harus di bulan berikutnya ya. Kalau Juni ini 2 kali, berarti di kegiatan pertama itu sudah bisa langsung dievaluasi. Di kegiatan di kedua di bulan Juli sudah bisa langsung implementasi dari evaluasi yang kegiatan sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya di bulan Juni ini pun sebenarnya kalau sudah melakukan itu, sudah bisa dikatakan sebagai melakukan PDCA. Jadi gitu aja ininya sederhananya. Oh iya, siap Pak. Sudah tergambar nggak kira-kira? Udah. Ya, adalah Pak bayangannya. Nah, jadi memang ini ya, kita bisa bayangkan hanya untuk satu item saja itu kerjanya banyak gitu. Iya Pak. Jadi memang ambil Jadi simpelnya boleh aja. nanti ambil salah satu ya Pak ya untuk kita ini kan. Untuk yang Buktinya. Ada semalam masing-masing program, Bang Bing. Masing-masing program yang di PDCA kemarin, no. Ingat gak safety? Nah, kalau saran saya gini ya, ini kan ada rencana perbaik yang rekomendasi dari surveyornya kan terlalu global. Nah, kalau saran saya nanti untuk rencana perbaikan itu diambil saja kira-kira kita sanggup melakukan PDCA ini untuk berapa kegiatan. Itu saja kita sampaikan dalam rencana perbaikan. Contohnya misalnya melengkapi analisis PDCA untuk kegiatan apa tadi yang pelatihan kader PTM gitu. Indikator pencapaiannya telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut ya berupa PDCA untuk 3 kegiatan tersebut. Gitu. Nah, sasaran kegiatannya siapa? Yang kalau PDCA ini berarti nggak apa-apa nih koordinator program. Waktu penyelesaiannya, nah makanya ini kalau dia PDCA ya kan kita paling tidak itu ada beberapa siklus. Siklusnya maksudnya tadi kita melakukan evaluasi, kita tindak lanjuti, itu kan sebenarnya sudah masuk di plan, do, check, action gitu. Sudah ada siklus satu kegiatan dilaksanakan, dievaluasi, nah kemudian dari hasil evaluasi itu diperbaiki di kegiatan berikutnya. Itu sebenarnya sudah masuk satu siklus. Jadi ini karena dia sudah ini ya, sudah nggak bisa nggak bisa diedit, nggak apa-apa nih untuk pelajaran aja. Nah, jadi untuk poin-poin yang lainnya aja diperbaiki. Oke, ada pertanyaan kira-kira dari yang lain? Nah, kalau ini dia, kalau sudah final begini memang ini nggak bisa diedit. Nah mungkin nanti Bu Ama saran aja nanti kalau kita ketemu sama surveyor atau orang Kementerian Kesehatan, ada ini nggak gitu, misalnya ada hak misalnya dari Dinas Kesehatan itu untuk melakukan, kan kalau kayak kita di Sri Kandi itu kan, kalau orang kirim surat itu kan kita bisa bilang perbaiki, nah gitu. Bisa nggak hak itu diberikan kepada Dinas Kesehatan sehingga nanti kalau kita lihat pengisian mereka ini kurang pas ya, kita bisa bilang perbaiki sehingga nanti mereka bisa ngedit lagi. Oh, Dinas Kesehatan bisa koreksi gitu ya Pak? Ya, usul Apa aja ya? nanti nggak apa-apa. Oke. Ya kayaknya kita cukup aja dulu ya. Masih ada lagi nggak? Kira-kira ini nanti kalau mau berlanjut bisa aja nih kita kita rutinkan. Kita cari sampel-sampel. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang susah bisa kita bicarakan. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Mantangnya kayak apa Septi, Susan? Maksudnya sudah ada bayangan atau ada yang lain? Kalau bayangan, alhamdulillah sudah ada Bu.
Cuma minta bantuan untuk Cuma? supaya bisa Iya, diedit ulang diedit. aja, Bu. Soalnya kemarin pemahamannya kurang paham. Pas sudah dijelaskan Oh, seperti yang ini, alhamdulillah ada pahamnya, Bu. Walaupun kada semua. sudah Nggak final. apa-apa. Sehari ketemu ya nggak mungkin bisa paham semua. Tinggi, Pak. Berarti Makanya bareng mohon aja dulu. bantuannya, arahan. Oke. Baik, puskesmas lain Mohon izin bertanya, Ibu. boleh dari Dari Besarang, Bu. ya, Septi bisa keluar juga dulu nggak masalah, Sep. Silakan. Basarang ya? Oke, siap, Bu. Namanya siapa? Alfida, Bu. Mohon izin bertanya, kan kebetulan yang sudah kami lihat dari yang rekomendasi surveyor nih, kemarin yang diajarkan Pak Hari itu, ada beberapa yang bisa langsung selesai pengerjaannya dan ada juga yang berkelanjutan. Contohnya misalkan kayak punya kami itu ada diminta mengajukan, tunggu sebentar Bu, mengajukan Apa mau dimunculkan deponya sudah bisa? Biar bertanya sekalian Pak Sekdis bisa melihat mana yang ditanya, mana apa namanya kalimat surveyornya begitu. Mungkin minta waktu lagi ya Pak Sekdis sebentar untuk Basarang. Iya, siap. Sebenarnya intinya pertanyaannya sih Bu, untuk link apa namanya link Google-nya itu apa bikin baru atau pakai yang kemarin pas akreditasi. Soalnya kan kalau misalkan punya kami ini yang sudah bisa dikerjakan, misalkan contohnya sebentar Bu. Bisa dibantu Google Drive baru kan Pak? Yang punya kami itu kan untuk yang ini Bu, untuk standar 1.3.1 dia minta terdapat bukti puskesmas mengusulkan kredensial atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim kredensial dinas kesehatan daerah atau kota. Nah itu kan bentuknya surat ya Bu, kemarin yang kami diberikan pemahaman sama Pak Hari. Nah kalau ini kan berarti bisa saja ibaratnya tuh habis dibikin suratnya dalam bentuk surat aja gitu Bu, maksud apa itu kan berarti sudah bisa dimasukin ke Google ke link gitu Bu. Oh iya. Bukan yang Ya, ya, paham. bukan yang sifatnya monitoring kayak yang Ya. ya. Itu seperti apa Bu kalau kayak gitu biar kami bisa bikinkan terus langsung dimasukin ke linknya. Izin Pak Sekdis, mungkin sambil nanti dibantu ya Pak Sekdis kalau saya kurang jawaban mereka. Itu belum ada tim kredensial. Enggak ada Pak. Belum Pak. Jadi Itu sebenarnya kemarin bukan nggak perlu Puskesmas menyurati kami, itu seharusnya merupakan kewajiban. Nah itu Nggak usah disurati pun juga nanti kita harus segera bikin. Ya, jadi itu PR dinas sebenarnya Pak. Sebelum waktu survei kemarin kan memang kita tidak ada tim Pak, belum membentuk tim dari dinas kesehatan itu. Nah, untuk melengkapi data elemen ini, maka dimintalah puskesmas membuat surat permohonan Pak. Itu hanya kelengkapan kemarin. Nah, untuk puskesmas kalau memang itu diminta, bikin aja Google Drive sendiri kali ya. Bukan. Seperti Rahma dari Terusan bilangnya kan, bikin Google Drive mereka memilah per kolomnya, per bab. Per elemen mah, per elemen per bab. Nah, per elemen per bab. Jadi lebih bagus bikin Google Drive sendiri ya untuk PPS. Karena kalau kita memakai Google Drive yang lama, yang waktu akreditasi, takutnya nanti tercampur bahannya. Ya, gimana? Gimana Pak Sekdis? Itu teknis saja, karena kan bisa aja misalnya tetap menggunakan folder yang lama, tinggal nanti penamaan dari filenya aja yang diubah, misalnya kayak di depan filenya dikasih PPS gitu, titik misalnya 1.3.6 titik
B, nah, gitu. Tapi depannya dikasih PPS atau terserah aja. Sebenarnya cuma tinggal teknisnya aja. Yang penting nanti bisa membedakan itu dengan dokumen yang reguler yang biasa. Silakan aja sih, nggak jadi masalah. Itu cuma teknis saja. Karena yang nanti yang dilihat oleh surveyor itu kan tautannya. Nah, tautan yang kita apa nih, yang kita tempel ke progres tadi katanya. Oke. Berarti nggak Nah, masalah ya Pak ya? jadi masalah. Ah, Mereka Tapi sebenarnya file itu yang ditaruh dimanapun, sebenarnya kan intinya adalah dia gampang dilihat oleh apa nih, oleh surveyor itu aja. oh Misalnya kita ya. naruh di mana itu sebenarnya teknis saja. Hmm. Tapi yang seperti mungkin yang Rahma dari terusan tadi, mungkin Rahma masih respon Rahma. Itu kalian bikin baru atau seperti apa sehingga perlu waktu katanya? Kami bikin baru, Bu. Hah? Bikin baru Bikin kalau baru. terus bikin baru nggih. Itu arahan siapa? Kalau ngeliat dari Pak Hari kemarin itu lebih mudah aja sih Bu kalau baru. Jadi biar kita nggak Oh, pilih gitu. mungkin ya tadi Pak Sekdes ya kembali ke teknis mereka yang mana mempermudah mereka mungkin boleh gitu ya Pak ya? Nggak jadi masalah itu kan apa nih? Mas sekarang nggak punya gaya beda-beda, terserah aja. Yang penting intinya Ya. ketika diklik sama surveyor, dokumennya ada itu aja. Benar ya. Cuman mungkin mohon izin Pak, kadang-kadang kita nih apa ya gaptek gitu. Jadi kadang-kadang mana yang kawan lebih mempermudahkan, yang penting kita tahu linknya yang mana gitu kan Pak ya. Intinya ya. Ya intinya gitu aja. Bagaimana Mbak Sarang? Sudah bisa diterima ya? Nah, jadi kalian kalau memang mudah pakai link Google yang dulu silahkan, tapi masukkan berdasarkan bab yang direkomendasikan, yang hasil jawabannya ya. Siap, Bu. Berarti itu kan kalian bisa sudah jawab final kah? Kalau yang tadi namanya apa? Yang sudah dilakukan kan? Iya, Bu. Cuman coba belum dimasukin linknya karena kemarin itu untuk suratnya kan sesuai dengan yang kita buat pas akre kemarin, Bu. Iya, Belum itu kan diperbaharui ya. lagi. Nggih. Nah, itu kan sudah ada, kenapa ditanyakan lagi ya? Nggak tahu juga, Bu. Soalnya ada di sini. Jadi kami bilang kemarin dengan Pak Hari, itu sudah dibuat, Pak. Oh, nanti berarti bisa dimasukin aja lagi ke situ atau diperbaharuin ini suratnya lagi. Soalnya jawaban yang dari dinas juga sudah ada, Bu, suratnya. Nah, iya. Kalau menurut saya itu aja yang dimasukkan. Karena kita kan sudah ada membuat sebelum dilakukan survei gitu kan, dan dinas juga sudah menjawab, berarti kan sudah ada tindak lanjut nih dari kita. Lebih baik itu sih yang dimasukkannya sebagai bahan dokumen. Ya, baik. Mbak Sarang ada lagi? Ada, Bu. Ada itu aja, Bu. Sudah? Ada, Bu. Baik. Sudah, Bu. Oke, silakan. Puskesmas lain ada? Sebelum kita tutup hari ini. Ambil mun ka mau hanyar kun datangi imunisasi bayinya. Ada yang bocor puskesmas mana? Halo, puskesmas lain? Ada yang ditanyakan? Kayaknya adem nih Pak. Tapi Pak Sekdis kemarin kita usul untuk di-download Excel-nya ya. Apakah tetap kita kirimkan, kita kumpulkan Pak? Tapi kayaknya mereka nggak bisa tuh Bu Ama download Excel-nya karena kalau saya lihat formatnya tadi nggak ada tempatnya. Ada Pak, coba. Ada Pak, ada Pak. Ada kayaknya. Septi masih aktif Septi? Mbak Sarang tadi masih buka nggak? Masih, Coba kita Bu. Yang mana yang masih buka deponya, PPS-nya? Ampun ulun sinyalnya hang, Bu. Oke, Mbak Sarang kada hang kah?
Nah, kalau emang bisa sih bagus saja karena nanti bisa saya ini apa? Bisa saya analisa nanti ininya apa? Excelnya. Ada Pak, rasanya ada. Coba kita lihat. Nah itu tadi lupa Pak, saya lihat mumpung buka. Mbak Sarah minta tolong dibukanya dong, biar kita lihat. Jadi bagaimana? Muncul nggak setelah di-download, muncul nggak file Excel-nya itu seperti apa? Nah itu ada Pak, Excel. Coba. Langsung meetingnya masih di luar. Iya, sambil di sini Bang, sambil gue itu nah. Kenapa? Ulun Mbak download Sarah lagi sudah Kak, ada Bu. mendownload ya? Sudah Bu, sudah. Coba yang downloadannya aja deh yang munculkan biar kita lihat seperti apa. Berarti keluar ya dari ini ya? Keluar otomatis. Wih, minumnya ganal benar. Tanya nu dia tuh ada diisi. Yang downloadan yang sudah ada di download yang Excel-nya itu rekomendasi itu mungkin bisa dibuka. Kalau nggak salah itu kan yang sebagai dasar TPCB kena kalau mah. Iya. Iya, TPCB melihatnya dari situ, Bu. Nanti. Iya. Lama. Iya. 14 ya. Kalau dulu besarnya sama dulu besarnya. Nah ini. Puskesmas mana bocor? Nomornya yang tepat ya? Yang Grapadon sama. Puskesmas mana yang bocor? Berarti ini tidak semua dapat rekomendasi ya, hanya sebagian ya. Ada SK, dari semua elemen yang rekomendasi. Coba dibuka yang EP17 aja mah. TPCB-nya. Mungkin kayaknya di situ yang banyak trouble bermasalah kemarin. Kalau yang coba lain. Lihat 1.7. 1.7 saja semuanya apa sama. Karena itu memang kaitannya dengan Dinkes nanti bisa kita lihat. Yang ada rekomendasi apa di situ gitu. Coba lihat Mbak Sarah. 1.7. Ini Bu. Nah itu. Nah ini. Bisa dibesarin. Buat dan sampaikan. Nah, ini kan banyak nih rekomendasinya. Ya. Dan apakah rekomendasi? Nanti yang ini aja ini kan dikirim ke kita. Ya, Pak. Ya Pak. Ya, pokoknya file Excel-nya aja ya Pak ya. Ya Excel-nya aja. Terdapat penerapan organisasi puskesmas sesuai dengan ketentuan. Ada bukti bahwa Dinas Kesehatan daerah kabupaten melakukan. Nah ini Pak Sekdis yang 1.7.1C selalu diminta mereka sebagai bukti gitu kan. Nah seharusnya ini tugasnya masing-masing TPCB Pak. Makanya TPCB itu ada kami kali turun dari kami itu. Ini adalah bukti harusnya mereka tindak lanjuti. Nah tahun kemarin itu ini belum terrealisasi semua Pak. Baru beberapa TPCB yang melakukan tindak lanjut ini. Jadi memang ini Bu Ama kalau yang begini ini, jadi ibaratnya itu apa? TPCB itu kalau istilah ininya ya, jadi kita sekarang namanya tim akreditasi Dinas Kesehatan yang membawahi seluruh puskesmas. Nah, jadi yang kayak seperti ini ya tentu kan nanti akan ada yang sifatnya peran yang harus dilakukan di Dinas Kesehatan gitu terhadap itu masuk ke sini. Ya. Nanti aku kirim jadwalnya. Lumayan. Gitu ya Pak, gimana Pak? Jadi nanti dengan kita bikin tim itu, nanti itu melakukan pembinaan sebenarnya. Pulang tanggal 25 sebagai bentuk bukti lumayan. Ini surat tugas Bu pada masuk DPA. Dan nggak harus ini kan surat tugas pembinaan. Nah itu sih gaya ini ya ibaratnya apa?
Kayak zaman dulu ya, artinya apa? Coba lihat sekarang nih Kementerian Kesehatan coba. Mereka bikin kegiatan itu pakai Zoom semua kan? Nah, gitu. Nggih. Nah, jadi ini sebenarnya lebih praktis gitu, lebih apa nih? Lebih mengena, gitu. Bahkan bisa lebih apa ya? Ya. Kita lebih punya banyak waktu untuk masing-masing. Jadi nanti tim-tim itu bisa aja nanti mereka ini melaksanakan pembinaan itu per puskesmas dengan cara seperti ini. Gitu. Iya. Artinya bisa dilakukan berkali-kali karena kan cuma mengandalkan dana dari yang ada, itu kan cuma Ya. satu kali kunjungan. Iya Pak, satu kali Nah, kalau saja. satu kali kunjungan, berarti kita harus seperti surveyor. Artinya Nggih. semua yang datang ke situ harus bertindak sebagai surveyor karena dia akan mengecek semua ini apa rekomendasi yang diberikan oleh surveyor. Nah, kemudian membimbing sesuai dengan pekerjaannya. Nggih, nggih. Nah, tapi kalau Tapi dicicil itu Pak, seperti ini kan jauh lebih mudah. nggih. Mungkin kan puskesmas kita nih walaupun istilahnya seperti terusan Pak ya. Walaupun dalam kota juga mereka sinyal kadang putus-putus itu Pak. Terkenalnya itu kita Zoom itu Pak. Jadi makanya harapan saya dengan yang dianggarkannya satu kali, tim yang lain itu masih bisa dengan kegiatan Monep mereka kalau alasannya adalah jaringan Pak. Dengan Monep program mereka kan maksud saya bisa sambil melihat ini. Nah, dengan file ini nanti dikirim kawan-kawan puskesmas, nanti dikirim ke Japri ke Maulida ya, kawan-kawan ya. Bapak Ibu ya. Ini nanti jadi nanti akan kami bagikan ke masing-masing TPCB ya Pak, Sekdisi Aijin. Sebelum mereka turun, jadi mereka sudah tahu apa sih yang harus mereka bimbing gitu Pak. Enggak, jadi nanti kalau untuk yang tim tingkat kabupaten, ini kan kita akan rapatkan dulu, sehingga nanti sebelum turun itu nanti apa yang akan dilakukan. Oh ya, siap Pak. Nggih. Oh ya, dirapatkan dulu Pak ya, setelah mereka terkumpul ini. Nggih, siap Pak. Ya, ada lagi? Izin Bu Amah. Iya, silakan. Boleh share screen lah Bu Amah. Oh boleh, silakan Mbak Sarang. Tutup share screen. Mau share screen apa sih ya Pak Nano ya? Izin Bu Amah, kami ini sudah download rekomendasi surveyor. Nah, terus kami modif seperti ini. Sudah kelihatan lah Bu? Belum. Syaratnya pian memodif lah. Oh begitu. Sudah kelihatan? Nah, ya, oke. Nah ini nih rekomendasi surveyor. Nah untuk memudahkan, kami bikin manual dulu untuk pengisian PPS-nya. Jadi di sebelahnya kami bikin seperti ini. Mantap. Nah, rencana perbaikan, indikator. Nah sampai semua yang dibutuhkan di aplikasi kami bikin manual dulu. Nah, jadi maksudnya ini nanti didiskusikan dulu. Kalau sudah fix, baru diisi ke DFO. Iya. Nah kalau kami seperti itu. Nah, oke Pak Nano, Gimana, terima kasih banyak. Bu Amah? Terima kasih banyak modifikasinya. Kemarin sudah bulan yang lalu ya, sebelum kita sosiali PPS sudah saya sampaikan supaya kawan-kawan ini kan yang memegang tidak hanya satu PJ kan Pak Nono ya. Kan semua PJ ini terlingkup di dalam PPS ini. Iya, benar. Kemarin munculkan dulu dalam bentuk file Excel. Kemudian masing-masing bagikan ke PJ program. Mereka akan Nah, Pak Nano sebagai leadernya kan bisa nih seperti ini, kumpulkan ayo PJ-nya seperti apa. Pak Nano yang bantu mengarahkan. Nah, ini seperti ini maksud saya. Baik, terima kasih banyak Pak Nano atas pengertian. Nah, ini Bu Amah, tambahan Bu Amah. Ini kami bagi per bab sesuai dengan jumlah rekomendasinya, tinggal ketua bab nanti menyerahkan EP ini diisi ke pemegang EP. Yes, terima kasih. Bertanya boleh Bu Amah? Bertanya Kenapa, boleh? Pak? Boleh. Nah, ini yang belum jelas nih, ini Pak Jumatil, mungkin mohon pencerahannya. Di sini ada periode pelaporan. Nah, di sini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kami ini kan ada 88 rekomendasi. Apakah ke 88 rekomendasi itu harus dilaporkan setiap triwulan atau gimana, Pak? Nah, saya nggak tahu ini permintaan dari surveyornya gimana Bu Amah kalau di Pusmas ini.
Kalau di Sebentar. kami ini kan kalau yang namanya kami nggak ada istilah pelaporan ya, karena Ya, kami itu rumah sakit kalau Ya, di ya. karena di sini itu ada pilihannya, sifatnya Pak. cuma kunjungan Triwulan tahunan. 1 kemarin kan pemutihan katanya. Iya, Nah, iya, iya. Pak terus Hadi, 2, 3, dan 4-nya apakah? Ya. ada Pak Hadi Ya, ya. bisa bantu jawab Pak Nano. Oke, ya baik. Terima kasih. Eh informasinya, jadi ini kan selama 5 tahun. Jadi Ya. silahkan membuat rencana ini. Intinya adalah sebelum nanti survei di 5 tahun itu datang kembali reakreditasi, di situ mereka akan melihat apakah rekomendasi surveyor ini sudah dijawab apa tidak, terus sudah ada tindak lanjut dari tim TPCB. Jadi sebenarnya ini selama 5 tahun silahkan saja Pak, yang mana yang bisa diselesaikan dulu. Jadi rentang waktu ini sebenarnya cukup panjang kalau dari hasil rekom yang diberikan. Jadi selama 5 tahun sebenarnya intinya rekomendasi yang diberikan oleh surveyor ini nantinya dijawab sebelum proses reakreditasi selanjutnya berlangsung gitu Pak. Jadi Mohon silakan izin Pak, nambahkan Bu Amah. Ya, silakan Bu Maya. Karena kami program ya, jadi pada prinsipnya bahwa sebenarnya untuk dalam pelaksanaan akreditasi ini kan ada pelaporan capaian ke SPM itu yang per triwulan, per triwulan. Nah, itu mungkin tetap harus dilaporkan progresnya bahwa teman-teman ini sudah melaksanakan PDCA benar Bu per Maya. itu. Jadi istilahnya jangan rekomendasi itu adalah untuk keberlanjutan yang dikerjakan secara kontinu oleh Puskesmas berdasarkan hasil temuan itu tetap dilaporkan sesuai dengan program yang ada. Kayak misalnya laporan triwulan yang ada, yaitu tetap dilaporkan, dimasukkan ke data di base datanya. Kemudian itu juga tersimpan. Jadi nanti kalau bilang Pak Hadi 5 tahun ke depan, kita tidak harus mengumpulkan lagi 4 tahun yang sudah kita lewati itu, yang setiap triwulannya ada laporan triwulan itu, kita nggak kelabakan. Memang persiapannya seperti itu. Jadi pasca akreditasi ini teman-teman Puskesmas harusnya sudah menindaklanjuti itu sesuai dengan SOP-SOP yang sudah ada, apakah itu per triwulan, apakah laporan tahunannya. Nah kan teman-teman sudah bisa memilah kan, kayak misalnya SK tim itu kan apakah harus setiap triwulan direvisi, belum tentu, itu untuk tahunan. Tetapi kalau untuk program-program inti seperti kami di UGI yang di UKM itu, otomatis laporannya triwulan, ada yang laporan bulanan, tapi karena pilihannya tidak ada bulanan, hanya per triwulan, untuk kita PDCA kan, biasanya kan triwulan itu terkaitan nanti dengan tata kelola Kesmas ya, adalah yang namanya Lokmin. Nah, Loka Karya Mini Puskesmas itu juga nanti kan dilihat apakah ada perbaikannya, berarti ada laporannya per bulan atau triwulan. Nah, itu teman-teman melihat dengan SOP-SOP yang ada Pak Nano. Jadi nanti semua laporan, kalau menurut saya sih pada prinsipnya DPO ini memudahkan teman-teman untuk mengumpulkan dokumen, tidak nanti kalang kabut pada saat sampai pada waktunya penilaian, semua dokumen sudah terdokumentasi dengan baik. Nah, seperti kita Ekin ya, kalau Ekin kinerja itu setiap kerjaan sudah ada plot-plotnya masing-masing, nanti tinggal membukanya saja, dan ini sudah diupdate setiap saat di DPO-nya oleh teman-teman Puskesmas. Jadi tidak harus menunggu dihayo-hayokan. Jadi kita progres TPCB-nya yang akan berjalan, kita sekali ini pertama berjalan, perbaikan-perbaikannya tetap sampai nanti TPCB-nya ini juga tetap berjalan gitu. Tahun depan juga akan tetap ada itu. Teman-teman sudah ngisi juga, sudah ngisi. Mana yang belum bisa, sehingga semua penanggung jawab program sudah tahu apa yang dikerjakan, apa masalah programnya, dan apa tindak lanjutnya, dan perbaikannya apa. Mungkin seperti itu kalau menurut kami dari segi program Pak Jum dan Bu Amah dan Pak Hadi. Teman-teman, terima kasih. Bu Amah, saya tambahkan sedikit Bu Amah. Oke, siap. Silakan Pak Hadi. Jadi apa yang disampaikan Bu Maya juga benar. Jadi kalau memang itu program, karena kan di sini kan setiap rekomendasi yang diberikan juga kan berdasarkan ada yang memang harus kita kerjakan cukup 1 kali, atau memang harus rutin dia per tahun. Nah, kalau mau lagi memudahkan, saya mungkin bisa kasih saran lagi, nanti di keterangan itu sampean bisa kasih kayak link dokumen gitu, yang di ujung itu, di keterangan nanti kayak dokumen gitu Pak, ya kayak link, nanti ketika dia membuka langsung ke link itu, ke Google Drive-nya.
yang di dokumennya punyanya Pak Nano ini saya lihat cukup bagus. Nanti silakan aja, mungkin nanti dikasih keterangan link dokumennya gitu. Nah, terus yang untuk program-program yang tadi yang memang harus rutin Pas ini Pak Adila. ya ada pemantauan dan sebagainya, itu memang perlu dilakukan continue gitu kan, kayak program-program yang ada. Tapi kalau dia program yang memang harus diselesaikan cukup satu kali, nah makanya itu diberikan rentang waktu lagi. Silakan Puskesmas menjawab rekomendasi yang diberikan surveyor itu dengan rentang waktu sebelum survei akreditasi berikutnya dilaksanakan. Jadi itu harus makanya diberikan rentang waktu. Tetapi untuk program-program yang memang tetap jalan, ya nanti untuk menunjang program yang ada. Tapi yang pasti dokumen perencanaan ini dia terjawab, itu Pak intinya. Baik. Mohon Bu Maya, Pak Hadi, mohon koreksi kalau boleh saya ambil kesimpulan. Berarti setiap rekomendasi harus dibikin rencana perbaikan dan dibikin laporannya per triwulan. Apakah itu sudah terlaksana belum atau masih proses? Gitu kan berarti? Iya, Iya. benar. Ya. Nah, Mungkin oke. sebentar. Mungkin Pak Hari Satrisno ada waktu bisa bantu tambahan masukan lagi? Pak Hari atau lagi paparan ya? Jadi ya Pak Hari, monggo. Sebentar saya keluar sebentar. Mungkin saya masih di dalam. Silahkan Pak Hari mengganggu sebentar. Bagaimana, ada tambahan dari pertanyaan Pak Nano? Nah, masih terjeda beliau. Pak Hadi, sepengetahuan kita kemarin itu, kalau dalam 1 tahun mereka terisi sudah triwulan 1, 2, dan 3, dan 4, tahun berikutnya tetap harus dirisi sama sampai tahun kelima, seperti itu kan kemarin ya? Iya. Pak Hadi ya? Iya, benar. Waktu Iya kita Bu Amah, pelatihan itu. makanya harus diupdate setiap tahun. Yang itu Iya. sebagai dasar kita di TPCB juga untuk memantau. Iya, ya, jadi ini kenapa tahun ini kita sudah harus disuruh mengisi, tahun depan tuh sama, yang kita isi tahun ini harus tetap sama, diisi tahun berikutnya. Seperti itu Pak Nano. Iya. Pak Hari sudah on loh ya. Halo. Ya, silakan Pak Hari. Halo, ya. Mohon izin saya tadi sambil presentasi. Gimana Bu Amah, bisa diulang Bu? Pak Nano. Pertanyaan Pak Nano. Ya, ini Mas Hari. Ini pemikiran saya aja. Nah, berarti setiap rekomendasi surveyor itu harus dibuat rencana perbaikan. Nah, dan rencana perbaikan ini dilaporkan per triwulan. Apakah sudah dilaksanakan, masih proses, atau belum dilaksanakan. Berarti setiap triwulan harus dilaporkan dan dibikin rencana perbaikannya. Gitu nggak, Mas Hari? Iya, jadi dalam PPS nanti ada yang untuk progres, ada yang belum dilaksanakan, masih proses, dan sudah dilaksanakan. Jadi kalau misalnya dia belum dilaksanakan, nanti kan warnanya masih merah. Kalau proses, warnanya kuning. Kemudian kalau sudah dilaksanakan, warnanya hijau. Nah, untuk yang tadi disampaikan Pak Nano, artinya kita setiap rekomendasi yang ada rekomendasi jangka pendek, dan ada juga mungkin rekomendasi jangka panjang. Tadi disampaikan oleh Pak Hadi, kalau terkait dengan batas waktu pelaksanaan, intinya adalah dari 328 elemen penilaian, pada saat kita akan melakukan reakreditasi berikutnya, itu yang mendapatkan rekomendasi harapannya sudah ditindaklanjuti. Nah, EP yang lain kan tidak diberikan rekomendasi karena apa? Karena menurut surveyor, EP yang lain itu sudah
berjalan, sudah bisa dilaksanakan. Nah, yang dapat rekomendasi itu yang harus kita tindak lanjuti, dan apabila sudah kita laksanakan dan sudah berjalan progresnya dan sampai dinyatakan selesai, makanya ada feedback dari Dinkes nantinya. Kalau di Dinkes mengatakan bahwa ini sudah sesuai dan sudah dilaksanakan, berarti nanti kan rekomendasi itu akan hilang. Di triwulan-triwulan berikutnya nanti dia tidak akan muncul lagi. Tapi kalau misalnya dia masih belum selesai, di triwulan berikutnya dia akan terus muncul. Bahkan di tahun-tahun berikutnya pun akan terus muncul untuk rekomendasi itu gitu. Jadi nanti bukti dukung, maaf tadi saya sempat ada dengar terkait dengan link bukti dukung, apakah di link yang lama atau yang baru. Jadi sebenarnya saya sepakat yang disampaikan Pak Sekdis tadi bahwa itu sebenarnya teknis saja. Kalau saya di setiap penilaian, kalau saya habis survei biasanya saya sampaikan untuk revisi itu sediakan folder baru. Jadi di link yang sama, tapi ada folder revisi, ada folder PPS. Jadi nanti orang tahu bahwa ini adalah dokumen yang lama, ini adalah dokumen revisi, ini ada dokumen PPS. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat link baru, ya nggak masalah. Cuma khawatirnya kalau link baru nanti kalau lupa alamat linknya nanti nyari-nyari lagi. Tapi kalau misalnya link yang lama kan ada di DFO. Di DFO sudah ada linknya, kita tinggal klik, kita sudah dapat itu. Mungkin itu Pak Nano. Baik, terima kasih Pak Hari. Bagaimana Pak Nano? Berarti yang laporan triwulan ini menyesuaikan aja Mas Harilah, nggak perlu kita laporkan setiap 3 bulan. Belum terlaksana, belum terlaksana, belum terlaksana gitu. Jadi yang penting kalau memang itu belum dilaksanakan, ditulis saja di situ belum terlaksana, tapi kita sudah ada menindaklanjuti PPS itu. Jadi kalau misalnya itu kita tidak isi, maka kita dianggap tidak menindaklanjuti itu, Pak. Jadi rencananya Mas Harilah harus ada. Iya, rencana kan tetap. Jadi artinya gini, harusnya idealnya puskesmas setelah selesai disurvei keluar sertifikat 1 bulan setelah itu tuh seluruh rekomendasi itu sudah disusun PPS-nya. Cuma waktu pelaksanaannya kapan menyesuaikan dengan itu tadi. Misalnya ini belum terlaksana, kan ada target waktunya kapan dilaksanakan. Misalnya nih nanti ada kegiatan apa yang dilaksanakan di triwulan 4. Ternyata triwulan 4 juga belum selesai juga. Nah, kita buat masih proses. Itu kan nanti di triwulan 1 2025 akan muncul lagi nanti rekomendasi itu gitu. Jadi di PPS itu akan terus berlanjut sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Kan sekarang ini kan metodenya, sistemnya itu kan untuk PPS dibuat untuk mempertahankan continuous quality improvement. Jadi teman-teman puskesmas diharapkan tidak lagi, kalau dulu kan kita setelah survei kita udah lupa lagi nih apa yang mau kita laksanakan, apa yang sudah kita laksanakan yang dulu. Nah kalau sekarang dikejar di PPS. Jadi di PPS ini harapannya apa yang sudah kita susun itu kita laksanakan. Nah EP-EP yang lain kayak contoh tadi Palangkau ada 88 rekomendasi. Berarti menurut surveyor 88 EP itu saja yang perlu diperbaiki. Yang lainnya gimana? Yang lainnya sudah bagus, sudah kita pertahankan, kita jalankan, kita tetap kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan ya kita tingkatkan. Tapi yang perlu perbaikan 88 EP itu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Gimana Pak Nano? Udah bisa dan yang lain? Sip, jelas aja Bu. Oke ya. Oke Pak Nano ya. Puskesmas lain? Sudah sepemahaman juga? Halo? Kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti aman Pak Sekdis. Ya, sepakat Bu Mas, sepakat, setuju. Ya. Nah Pak Dr. Edward ya, baru keluar suaranya. Iya. Berarti paham dong ya kita ya. Bu Amah, harusnya Pak Edward yang dapat paripurna nih sedikit masukan gitu. Oke, ya bagaimana? Ada, iya. Pak Adi ini ada aja. Banyak kita lihat rekomendasi puskesmas yang paripurna ya. Iya, harusnya kan lihat dulu banyak enggak, harusnya lihat dulu banyak enggak gitu kan. Kalau yang Madya kan lumayan banyak gitu, Pak Amah. Oh ya, Mantangay tadi utama ya.
Pak iya, Pak Sarman sudah paripurna. yang pernah saya dampingi untuk penyusunan PPS paling sedikit kayaknya saya tatas cuma 10 kalau nggak salah rekomendasinya. Wih, Itu luar biasa. mantap. Mana saya tatas, tepuk tangan buat Oh, saya saya tatas. tatas ikut Berarti sesuai mereka paripurna. rasanya cuma 10 Ya, aja rekomendasinya saya tatas itu dari baik, baik. 328. Alhamdulillah. Kayaknya udah clear nih Pak Sekdis semua. Oke ya. Oke, Bagaimana cukup aja. Pak Sekdis? Itu kalau mau diperlukan lagi bisa kita jadwalkan lagi. Oke, siap. Baik, sebelum ditutup ada arahan penutup. Closing statement dulu Pak Sekdis. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Intinya kan dari PPS ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hari ya, continuous quality improvement. Nah, ini yang Bu Maya lagi belajar ya. Jadi memang Dan saya juga Pak. tapi memang untuk mempertahankan itu perlu effort ya, perlu kerja. Karena memang di rumah sakit sendiri kami yang sudah berkali-kali akreditasi ya, kami itu udah dari tahun 2000-an awal. Tapi memang umumnya persiapan itu selalu ini SKS sistem kebut semalam. Belum lagi nanti kalau tapi nggak tahu nih kalau Pusmas ya, kalau kita kan penilaian itu berubah-berubah. 49271 sama. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya nih bisa makin baik, 49271 atau yang dibagi ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa makin baik. Yang penting sih intinya kalau saya sih lebih suka membagi ini ya, kegiatan akreditasi ini habiskan saja itu di bidang dan kalau di dinas ini ya, dihabiskan itu di bidang dan tim masing-masing. Karena sebenarnya kan kegiatan akreditasi ini kan adalah kegiatan bukan dijadikan sebagai kegiatan khusus. Jadi intinya akreditasi ini adalah bagaimana masing-masing program ya, masing-masing kegiatan itu betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan mutu yang seharusnya, sehingga nanti itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kedepannya ini bisa kita lakukan perbaikan dengan lebih baik. Termasuk juga nanti untuk dinas sendiri sebagai intern ya, atau supervisornya atau pembinanya juga bisa perbaiki pembinaan yang kita lakukan ke puskesmas. Mungkin dulu Bu Ahmad, silakan ditutup. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Demikian tadi kegiatan kita mengenai perencanaan perbaikan program PPS Puskesmas setelah akreditasi, survei akreditasi. Harapannya Puskesmas sudah memahami secara garis besar dan kemudian menindaklanjuti apa yang diarahkan dari hasil rekomendasi surveyor. Di beberapa sampel puskesmas sudah kita lihat tadi bahwa bagaimana cara pengisian, bagaimana pengisian prosesnya seperti apa, kemudian bahan dan dokumennya seperti apa. Nah, berdasarkan juga tadi saran masukan dari Pak Hari, kalau linknya tidak bermasalah, link yang awal, kita pakai yang awal. Kedepannya dalam 1 tahun ini, PPS kita sudah terisi semua ya Bapak Ibu ya. Paling tidak kita Kabupaten Kapuas kan akreditasinya tahun 2023. Jadi 2024 ini harapannya kita semua sudah mengisi di akhir tahun nanti. Jadi terbacanya di Kemenkes bahwa sudah kita menindaklanjuti hasil daripada rekomendasi surveyor. Seperti yang disampaikan Pak Sekdis, kalau memang nanti waktunya apakah dari puskesmas masih ada yang perlu arahan lagi, perlu bimbingan lagi, mungkin kita nanti akan mengadakan kembali. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sekdis Kesehatan, Bapak Ibu PPCB yang bisa berhadir hari ini,
Bapak Ibu pimpinan Puskesmas dan para PJ koordinator. Terima kasih banyak. Mohon maaf salah hilap kegiatan hari ini ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus sadar pas 4 jam. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Foto bersama Bu Ama. Nanti Oh, lupa foto bersama. dokumen. Izin Pak Sekdi, saya nggak biasa foto. Silakan open kamera Bapak Ibu di foto. Minta tolong Pak. Yes. Buka semua ya. Oh, Pak Beni beda gambarnya ya? Pak Hadi, Ada, Bu. fotomu mana? Gelap. Ada, Baik. ada. Bu Maya, jambulnya aja kelihatan. Tenang, jambul Matangnya itu kada bisa Bu mempesona. gambarnya. Kenapa nggak bisa? Lumayan gambarnya gede Kalau banget. Mama. Gambar masih Bu muda, Maya, Pak. jambulnya Mentangnya aja, buram, Pak. buram mentangnya Bu. Hai, betampai, Kak. Ada kawah Izin, kan. Pak. Kami picik-picik sudah ada kamajuan. Iya, Yang Pak. susah, Bu. Iya. Sangkut di mana Oke. gitu gambarnya. Sangkut di Bapak, padang. kodenya dari saya Kak, Pak. Bapak yang moto ya, izin ya Pak ya. Aduh, mohon maaf. 1, 2, Baik, 3. yang Bentar Bu. Kontrolnya aja Bu Ama untuk ya. Pas. saya Windows pakai HP, Pak. udah Oh, hitung ya. kita screenshot ya, kita screenshot. Atau Pak Hadi? 1, 2, 3. Binti muka Bang. Nah, 1, lagi 2, 3. slide yang lain masih belum terbuka ya. Berapa slide itu? Waduh. Ada terbuka semua ini namanya, Ja. Bebungas Ibu Amah ih. Slide 1 sudah, lanjut lagi slide 2. Nah, ini ada Dr. Edward sudah. Tapi Yes. ya kita mulai. Ya. 1, 2, 3. Yang dari Danau Rawa yang Lagi slide terakhir. Recording in progress. Terakhir 1, 2, 3. Nah, mau kampus apa? 3. Termantap Kapus Danau Rawa. Tetap lagi Pak Nano. Safety gaya genit gimana? Oke Bu, ini saya kirim ya. Untuk data mereka. Sajam, please ada yang story. Sudah? Pak Bene? Belum Bu Ama. Ya Bu. Belum Bu Ama. Sudah kan? Belum Belum. kan? Bu Safety belum gaya genit belum. Mana Pak Bene-nya hilang sinyalnya? Ada Safety. Sudah rebes. Safety belum gaya genit belum. Cuma muka kita aja yang lain banyak nutup. Pak Bene. Pamit Bapak Ibu, pamit. Dadah. Nah, Pak Nano sudah pamit. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu. Mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Dadah. Mana Safety melambai nih? Mana Safety? Oh, Kalau Pak Yum mendelek kehilangan sudah berat aneh. Aduh. Oke, ditutup dulu semuanya. Ya Pak. Terima kasih.